Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku umat Islam yang saya muliakan, dalam menjalankan ajaran Islam, terkadang muncul perbedaan pendapat mengenai arti sunnah. Apakah sunnah berarti petunjuk atau ajaran Nabi SAW, atau artinya adalah amalan yang jika dikerjakan berpahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa, yang sering disebut amalan sunat? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita telaah bersama penjelasan dan pembahasan arti sunnah yang sebenarnya agar tidak menimbulkan perpecahan dalam mengamalkan ajaran Islam. Pembahasan ini akan dipandu oleh Dr. Arifin Siregar, dimulai dari pengertian akidah, ibadah, hingga muamalah, serta contoh-contoh hadis sahih yang menjadi rujukan. Pembahasan adalah ajaran, sunnah, atau petunjuk Nabi SAW yang diajarkan melalui hadis yang sahih adalah berisi atau merupakan, pertama, masalah akidah, yaitu mengenai keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan segala sifatnya, kemampuannya, dan sebagainya, yang disebut akidah tauhid. Kedua, masalah ibadah, yang merupakan penyembahan, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut ansih sebagai ibadah mutlak, merupakan perbuatan-perbuatan penyembahan atau pendekatan diri atau yang mempunyai peraturan yang ketat dan disebut kaifiyah. Ketiga, perbuatan muamalah, yaitu mengenai masalah dunia. Muamalah yaitu hubungan antar sesama manusia dengan hukumnya dan akhlak, di mana perbuatan itu bersifat ibadah, dikerjakan berpahala, dilanggar berdosa. Misalnya contohnya menolong orang miskin, mengajar, atau menyampaikan ilmu kepada sesama manusia dan sebagainya. Ganjarannya diberi pahala karena merupakan pekerjaan yang bersifat ibadah. Maka, untuk semua ajaran atau petunjuk apa yang dari Al-Quran dan apa yang dari Nabi SAW yang disampaikan kepada kita, itu semuanya disebut sunnah Nabi SAW. Adapun sunnah Nabi SAW dibagi menjadi 1. Sunnah kauliyah, yaitu petunjuk atau ajaran yang merupakan penyampaiannya melalui ucapan atau perintah. Misalnya, Sallu kama ra'aitumuni usolli, yang artinya, solatlah kamu seperti kamu melihat aku solat. Di antaranya, aku membaca takbiratul ihram, aku membaca al-fatihah, dan sebagainya. Kedua, sunnah fi'liyah, yang isinya diantaranya petunjuk melalui perbuatan. Contohnya berdiri tegak, sujud, duduk di antara dua sujud, dan sebagainya. Ketiga, sunnah takririyah, yaitu perbuatan ibadah yang timbul karena adanya kebolehan atau keizinan Nabi SAW untuk melaksanakannya, timbul belakangan dengan adanya izin Nabi SAW. Misalnya, sholat Jumat mendengar khutbah adalah wajib hukumnya, tetapi pernah terjadi seorang jamaah terlambat datang, maka sesuai hukum adalah diwajibkan mendengar khutbah daripada melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Tetapi si jamaah terkejut karena Nabi mengizinkannya, menyuruhnya untuk melakukan tahiyatul masjid sebelum duduk. Berarti, meskipun hukumnya mendengar khutbah wajib dan sholat tahiyatul masjid sunat, tetapi dengan keizinan Nabi SAW, maka didahulukan atau diutamakan melaksanakan sholat tahiyatul masjid sebelum duduk. Jadi sesungguhnya, tidak ada atau tidak dikenal arti sunnah itu yang disebut oleh di antara mazhab atau ulama belakangan, di mana mereka artikan sunnah itu adalah artinya sunat, yaitu bila dikerjakan berpahala dan bila ditinggalkan tidak berdosa. Jadi sesungguhnya, di zaman Nabi SAW tidak dikenal pembagian arti sunnah itu menjadi sunat. Diartikan dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Sebab bila diartikan sunnah itu adalah sunat, maka akan merusak petunjuk Nabi SAW yang disampaikannya melalui rujukan hadis di bawah ini. Yaitu, pertama, hadis riwayat Malik yang berbunyi, "Sungguh aku telah meninggalkan untuk kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya." Kedua, hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi yang berbunyi, "Ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku." Ketiga,
Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibnu Majah, di mana Nabi SAW menyatakan, Yahudi terpecah menjadi 71 atau 72 golongan, dan Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Umatku atau Islam benar-benar akan terpecah menjadi 73 golongan, satu di surga dan 72 golongan di neraka. Lalu ditanyakan kepada beliau, siapakah mereka atau satu golongan yang masuk surga itu? Wahai Rasulullah, beliau menjawab, mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu orang-orang yang mengikuti ajaranku dan para sahabatku. Maka, dari ketiga hadis di atas, kesimpulannya adalah arti sunnah itu adalah petunjuk atau ajaran yang disampaikan oleh Nabi SAW melalui hadisnya yang sahih, dan Al-Quran itulah yang masuk surga. Bila oleh mereka di antara ulama belakangan dan mazhab memberi arti sunnah itu adalah sunat, maka ajaran-ajaran atau petunjuk Nabi SAW, apakah yang berbentuk akidah atau bentuk ibadah atau bentuk muamalah, masalah dunia, maka misalnya yang harus atau wajib diikuti atau dimintakan oleh Nabi SAW adalah hanya yang tergolong hukumnya sunat saja, bila diartikan sunnah itu adalah yang sunat saja. Maka, akibat atau kalau pengertian sunnah adalah sunat, misalnya sholat tarawih, azan sholat, puasa sunat, dan sebagainya, itulah yang diikut dan dikerjakan. Tetapi, atau petunjuk atau ajaran Nabi SAW yang berbentuk wajib, seperti misalnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan sebagainya, tidak wajib atau tidak perlu mengikut petunjuk atau ajaran Nabi SAW yang sunnah, seperti bunyi hadis tersebut di atas. Jadi, arti sunnah adalah harus, artinya merujuk pada hadis Nabi SAW di atas, yang artinya adalah segala bentuk ajaran atau petunjuk Nabi SAW, apakah yang sifatnya wajib atau sifatnya sunat, dan sebagainya. Sesungguhnya, di zaman Nabi SAW atau di dalam ajaran Nabi SAW, pembagian atau sebutan kata sunnah yang diartikan sunat tidak wajib, tidak dikenal, dan tidak ada dalam hukum Islam. Adapun timbulnya hukum sunat adalah hukum yang dibuat oleh di antara mazhab dan di antara ulama belakangan yang mengartikan sunnah itu adalah sunat. Adapun contohnya, misalnya wudu, niat, baca Al-Fatihah, takbiratul ihram, gerakannya sujud misalnya, mereka lihat senantiasa Nabi kerjakan dan tidak pernah ditinggalkan. Maka ajaran seperti ini mereka memberi hukumnya wajib dikerjakan. Bila ditinggalkan, berdosa hukumnya dan batal sholatnya. Kemudian sahabat melihat ayat Quran yang dibaca terkadang berganti-ganti dan terkadang tidak dibaca. Atau terkadang takbir intikal dibaca dan terkadang ditinggalkan. Jadi ulama menamakannya petunjuk mengerjakannya sifatnya sunat atau dikerjakan berpahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Dan sholatnya sah. Jadi, arti sunnah dari Nabi SAW diartikan ajaran atau petunjuk supaya ucapan atau gerakan di dalam sholat tadi mana yang wajib dikerjakan, mana yang boleh ditinggalkan. Tetapi, atau namun, semuanya itu adalah dalam bentuk ajaran sunnah atau petunjuk Nabi SAW untuk dikerjakan supaya selamat dunia dan akhirat. Cuma saja, ada yang wajib, seperti sholat 5 waktu, dan ada yang sifatnya sunat, seperti sholat tarawih. Komentar, maka akibat beda pendapat apa arti sunnah, maka menjadi penyebab terjadinya di kalangan umat Islam perpecahan di dalam perpecahan, yang kental seperti air dengan minyak ketika menjalankan amalan tauhid dan ibadah. Demikian pembahasan mengenai arti sunnah Nabi SAW. Semoga penjelasan ini dapat menjadi petunjuk bagi kita dalam menjalankan ajaran Islam secara tepat, baik dalam urusan akidah, ibadah, maupun muamalah. Jika kamu merasa bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya.
Tinggalkan juga komentar dan bagikan ke saudara-saudara kita agar manfaatnya lebih luas. Jalan-jalan ke Kota Bandung, membawa ilmu tak boleh hilang. Mari amalkan sunnah Rasul yang agung agar hidup dunia akhirat selantiasa terang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.